sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat duhur, semoga apa yang telah kita lakukan semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini, di setiap pekan pertama di hari Selasa ini, kita membahas tentang sifat Rasulullah SAW. Yang kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan rambutnya Rasul, keningnya Rasul, sampai terakhir jenggotnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu juga sudah kita bahas tentang mulutnya Rasulullah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sifat bicaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah di dalam menggunakan lisannya. Karena memang kita tahu lisan ini adalah sebagai anggota tubuh yang memang diciptakan oleh Allah untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana Rasulullah mengungkapkan isi hatinya lewat lisannya. Dan di dalam hadis yang dijelaskan oleh para ulama bisa kita ambil beberapa pelajaran tentang bagaimana Rasulullah ketika berbicara. Yang pertama pembahasan ini adalah tentang bagaimana cara bicara Rasul. Yang kedua nanti baru berbicara tentang isi pembicaraan Rasul. Tentu yang pertama Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa lisan ini satu anggota tubuh yang mungkin sangat kecil, tidak bertulang, tapi dia ini menjadi kunci keselamatan seseorang. Begitu banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa kunci keselamatan kita berada di lisan kita. Salah satunya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka tidak lain dan tidak bukan kecuali illa hasaidu alsinatihim, kecuali akibat hasil ucapan-ucapan dari lisan mereka. Maka di sini kita harus betul-betul menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, man najat? Man najat, apa itu keselamatan najah? Man najat ya Rasulullah, keselamatan itu apa ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mengatakan, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Selamat. Kalau engkau tidak bisa menjaga lisanmu, hancurlah kehidupanmu dunia wal akhirah. Nah, ini tentunya hadis-hadis yang serupa ini sangat banyak di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Dan lisan ini merupakan anggota tubuh yang setiap hari anggota tubuh lainnya mengingatkan kepada lisan ini. Tangan setiap pagi, hei lisan, jagalah apa yang keluar dari lisan ini, dari kamu. Kaki mengingatkan, wahai lisan, jaga jangan sampai engkau berkata sembarangan. Semua anggota tubuh. Kenapa? Kata mereka, kami lurus kalau kamu lurus, tapi kami bengkok kalau kamu bengkok, wahai lisan. Dan ini hadis Rasulullah SAW setiap pagi semua anggota itu mengingatkan lisan. Saat kita jujur, maka semua anggota tubuh jujur. Ketika bicaranya tidak jujur, semua anggota tubuh. Bapak kenapa enggak datang? Lisannya bilang saya sakit. Maka anggota tubuh semua akan jadi lemes. Mau enggak mau tangan pura-pura gemeter. Jalan mungkin pura-pura ya kepala agak pusing. Padahal enggak pusing. Karena lisannya sudah bicara saya sakit. Maka kalau ketemu orang biar kelihatan ucapan itu benar, anggota tubuh mendukung. Maka mungkin ya begitu deh agak lemes badannya. Karena itu. Maka semua anggota tubuh setiap pagi mengingatkan, hei lisan, berkatalah jujur, karena kami akan ikut dengan kamu. Kalau engkau bilang saya sedang bahagia, mulut akan kelihatan senyum. Gerakan tubuh sepertinya semangat, karena dia harus mendukung ucapan lisan tadi. Maka anggota tubuh bilang, kalau engkau lurus, kami lurus. Tapi kalau engkau wajat, kalau engkau belok, bengkok, kami pun ikut bengkok. Kami pun ikut belok, sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Maka jujurlah wahai lisan. Ucapkan apa adanya sehingga kami tidak berbuat seperti yang kau ucapkan. Ini anggota tubuh selalu mengingatkan si lisan. Dan lisan dan hati itu punya hubungan kuat. Karena tidak ada
orang yang mengatakan saat ini orang bicaranya kasar tapi hatinya lembut, tidak mungkin. Karena lisan dan hati itu selalu nyambung. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus iman seseorang sampai hatinya lurus. Wala yastaqima qalbuh, dan hatinya tidak akan lurus hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya lurus. Berarti lisan ini ungkapan apa yang ada di dalam hati. Kalau orang itu bicaranya kasar, pasti hatinya kasar. Orang itu lembut, bicaranya hatinya lembut. Tidak ada orang yang bilang saat dia sih ngomongnya kotor tapi hatinya bersih. Mana bisa? Itu lisan adalah ungkapan daripada hati. Bahkan gerakan-gerakan seseorang menunjukkan isi hatinya. Jadi bukan hanya lisan. Gerakan kita menunjukkan isi hati kita. Ada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Bahwa Abu Hurairah berkata, annahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Rasulullah pernah melihat seseorang ya'bathu bilihyatihi, lagi sholat jenggotnya digini-gini. Dia lagi sholat, Allahu Akbar, mainin jenggot, dipegang-pegang, dielus-elus. Perbuatan yang kalau gatel beda, tidak gatel, hanya iseng. Atau mungkin kalau peci dibetulin lagi, atau mungkin cetek, atau begini gerak banyak. Nah, ini di Timur Tengah banyak salat Allahu Akbar. Ambil imam dengerin, imam baca megang-megang begini. Rasul melihat, apa kata Nabi? Lau khasha'a qalbuhu hadza, seandainya hatinya orang ini khusyuk, la khasha'at jawarihuhu. Pasti anggota tubuhnya pun khusyuk. Gerakan tubuhnya menunjukkan apa yang ada di hatinya. Artinya gerakan itu juga menjadi ungkapan daripada apa yang ada di hati selain lisan. Nah, makanya kadang-kadang ketika ada seseorang naik motor pas ada operasi disetopin. Dia tahu tuh polisi kalau kita nggak bawa SIM. Tapi giliran bawa SIM lengkap nggak disetopin. Sebenarnya bukan polisinya kasyaf. Bisa melihat isi dompet. Tapi ngelihat mukanya ketakutan. Mukanya muka salah beda sama muka yang nggak salah. Itu memang semua ini ungkapan isi hati. Kita bisa tahu ini orang sedang sedih. Padahal dia nggak ngomong. Dari mana? Mukanya kelihatan menggambarkan isi hatinya. Kita bisa tahu ini orang sedang senang, kelihatan dari gerakan. Ini lisan merupakan ungkapan isi hati, begitu juga gerakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang khusyuk sholatnya sedikit gerakannya. Tapi semakin banyak gerakan yang tidak ada urusan dengan sholat. Tapi ketika kita sholat Allahu Akbar, ternyata makmum yang di depan kita batal. Mundur, softnya kosong, kita bergerak, itu tidak, karena ada hubungan dengan sholat. Tapi kalau iseng, muter-muter jenggotnya lagi sholat, itu bukan menunjukkan khusyukan, tapi justru kata Rasul, seandainya hatinya khusyuk, pasti perbuatannya juga khusyuk. Lisan yang baik, bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kalau kita lihat gaya bicaranya Nabi pasti isinya ini. Yang pertama, amal ma'ruf. Ucapan Nabi pasti mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, perbuatan Nabi atau perkataan Nabi pasti nahi munkar, mencegah orang melakukan kemungkaran. Yang ketiga, pasti isi perkataan Nabi itu adalah zikir atau doa. Selebihnya tidak. Selebihnya Nabi banyak diem. Nah, ini nanti gaya bahasa Nabi. Makanya Nabi itu kathratus sumut. Ada yang bilang tulus sumut. Rasul banyak diemnya. Tapi kalau melihat orang melakukan kemungkaran, Nabi nggak bisa diem. Dia akan marah dan dia akan tegur. Kalau melihat orang tidak ibadah, dia akan mengajak orang ibadah. Selebihnya Rasulullah dzikir, doa. Selebihnya diem Rasulullah. Kathratus sumut. Rasulullah banyak diem. Ini makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kullu kalam ibni Adam alaih la lahu. Semua perkataan manusia itu akan menjadi beban. Semua perkataan kita akan menjadi beban nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada yang menguntungkan kecuali amrun bima'ruf au nahyun 'anil munkar au dzikrullah. Kata Rasul, setiap perkataan kalian itu akan menjadi beban kalian. Kecuali amal ma'ruf, nahi munkar, dzikrullah. Dzikrullah ini bisa dzikir, bisa doa, bisa baca Quran. Selebihnya
usahakan jangan terlalu banyak bicara kata Rasul. Nanti kita lihat Rasulullah itu sedikit bicara. Makanya kalau sekali bicara pasti amal ma'ruf. Kalau enggak nahi munkar. Kalau enggak zikrullah. Itulah ucapan Rasul. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman dia akan berkata yang baik atau diem. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi tapi jangan banyak diem ngelihat orang mungkar diem terus. Atau orang yang tidak melakukan kebaikan, saudara kita tidak melakukan kebaikan, kita diem. Itu bukan gaya Nabi. Ada kalimat, ini bukan hadis, bukan perbuatan Nabi. Ini ada yang mengatakan nisbat kepada Nabi Daud. Ada yang bilang, laukan al-kalamu minal fiddah, lakana sumtu minal dhahab. Laukan al-kalamu minal fiddah, seandainya bicara terbuat dari perak, lakana sumtu minal dhahab. Ini saya diem itu adalah bagaikan emas. Tapi kapan itu? Jangan ngelihat orang munkar diem ini seperti emas ini salah. Rasulullah enggak. Rasulullah bicara. Kalau ada ngelihat kemungkaran ditegur sama Nabi. Makanya ada istilah apa? Syaitanu samit katanya apa? Setan itu adalah siapa? Orang yang melihat kemungkaran dia diem itu adalah seperti syaitan yang bisu. Nah, ini tentunya itu bukan gaya Nabi. Nabi bicara, tapi bicaranya itu pasti amal ma'ruf atau nahi mungkar dan juga zikrullah. Bagaimana isi-isinya nanti kita akan bahas di bagian kedua. Makanya ada ulama yang bernama Habib Ali bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya Simtud Durar mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah tidak pernah berkata dan tidak pernah berbuat kecuali baik. Kalau nggak baik Rasulullah diam. Rasulullah tidak melakukan itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama. Nah, kita lihat secara singkat bagaimana gaya bicaranya Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau tentunya bicara tidak mengikuti hawa nafsu, tapi karena wahyu. Nah, ini Nabi Muhammad kalau bicara semuanya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah itu kalau bicara semuanya dasarkan wahyu, bukan karena syahwat, bukan karena hawa nafsu, tapi petunjuk dari Allah. Makanya kalau kita baca kisah Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang suka menulis. Jadi kemana Nabi ada di tempat, duduk di majelis, Nabi di mana saja ketemu sama beliau bawa catatan, bawa pena sama bawa kertas. Setiap Nabi bicara ditulis. Setiap Nabi bicara ditulis. Di majelis atau sedang jalan, duduk, setiap ucapan Nabi ditulis. Sampai-sampai marahnya Nabi ditulis juga sama dia. Nabi marah-marah isinya ditulis tuh. Akhirnya sahabat negor, Abdullah bin Amr bin Al-As. Taktubu kulla syai' ma sami'tahu min Rasulillah hatta ghadabuh. Engkau menulis semua yang didengar dari Rasul sampai marahnya. Nah, katabtu kulla syai'. Semua saya tulis, hatta marahnya. Enggak boleh kata sahabat. Kamu enggak boleh nulis marahnya Nabi. Namanya orang marah, mungkin sedang emosi, enggak terkontrol engkau. Dia bicara engkau tulis. Kata Abdullah, benar juga. Akhirnya sa'alahun Nabi SAW. Ditanya sama Nabi, ya Rasulullah ini katabtu kulla syai' minka. Ya Rasul, saya menulis semua yang kau ucapkan ya Rasul. Hatta al-ghadab, sampai marah. Saat engkau marah saya tulis ya Rasulullah. Tapi ada sahabat yang negor katanya, kalau bisa marahnya Nabi jangan ditulis. Karena takut emosi, bukan dari logika yang bagus. Lagi marah, namanya orang marah itu nggak terkontrol ucapannya. Apa kata Nabi? Nabi tersenyum. Uktub anni wallahi la aqulu illal haq. Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, tulis semua yang datang dariku. Demi Allah, walaupun saya marah, saya tidak pernah berbicara kecuali benar. La aqulu illal haq. Aku tidak pernah mengucapkan sesuatu walaupun dalam keadaan emosi kecuali kebenaran yang aku ucapkan. Tulis semuanya. Nah, itu Nabi Muhammad. Kalau kita disuruh Nabi diam kalau lagi marah. Hadis riwayat Imam Ahmad Tirmidzi, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau kalian sedang marah jangan bicara. Nah, kalau Nabi lain, marahnya tetap benar. Kalau kita marahnya ngaco akhirnya nanti. Maka disuruh diam kalau lagi marah. Disuruh Rasulullah SAW. Karena marahnya orang yang berbicara hukumnya sama di dalam agama seperti tidak marah. Suami marah menceraikan istrinya, jatuh cerai. Ada ustadz bilang enggak jatuh ustadz karena lagi marah. Jatuh. Jatuh cerai walaupun dalam keadaan marah. Kenapa? Karena tidak mungkin suami menceraikan istri dalam keadaan mesra gitu berduaan duduk malam
lagi minum kopi, siang-siang, sore-sore nyantai, neng kamu saya ceraikan ya. Mana ada orang menceraikan dalam keadaan apa? Tidak marah, marah jatuh cerai. Nah ini Rasul bilang kalau sedang marah jangan berbicara. Berbeda dengan Rasul. Rasulullah tidak berbicara kecuali wahyu. Yang kedua, Rasulullah bicaranya itu perlahan. Artinya suara itu tidak teriak Nabi Muhammad kalau bicara. Maaf, yang berteriak suara dari luar masjid kedengeran di masjid itu bukan gaya Nabi bicaranya. Nabi Rasulullah SAW bicaranya pelan. Dalam Al-Quran Allah katakan waqsid fi masyik waqdud min sautik inna ankaral aswat la sautil hamir. Sungguh bicara yang paling jelek adalah bicaranya seekor keledai. Nah, keledai itu apa? Keledai ini maaf, satu binatang yang banyak dicela dalam Al-Quran itu adalah keledai. Dan keledai kenapa dicela? Yang pertama tadi suaranya melengking, cempreng, jelek, tidak wibawa. Itu inna ankarol aswat la sautul hamir. Sungguh seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Klik suaranya. Kenapa? Suaranya besar, kecil, mungkin bahasa kita cempreng, kerjanya sedikit keledai ini. Beda dengan onta, suaranya berwibawa, sedikit bicara, kerjanya banyak. Ini adalah keledai. Dan bodoh, keledai ini termasuk binatang yang tidak setia dan nggak bisa nginget apa yang diperintahkan. Onta, orang yang berangkat dari Mekah ke Madinah, naik onta itu. Pulang, besok berangkat ke Madinah lagi, onta itu sudah hafal. Ingatannya kuat tudzakiro. Onta itu kuat hafalannya. Kalau ini enggak. Makanya dalam Al-Quran, mathalul ladzina hummilut taurat summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan orang-orang yang dikasih kitab tapi tidak mengamalkannya bagaikan keledai yang di atasnya ada kitab-kitab yang enggak ada manfaat itu kitab. Ini adalah surat Al-Jumu'ah. Intinya keledai itu sesuatu binatang yang kurang bagus. Dan salah satunya suaranya kencang. Rasulullah tidak suka dengan suara yang keras. Lihat di dalam hadis. Innallaha yubghidu kulla Ja'fari. Dikatakan Allah tidak suka atau membenci orang yang punya suara keras. Oh, kalau bicara itu nelpon di sini kedengeran di ruangan atas. Wow, suaranya udah kayak apa? Pelankan suaramu. Rasulullah itu kalau bicara tidak pernah berteriak. Rasulullah tidak pernah memanggil fulan, enggak pernah. Rasulullah menghampiri, panggil pelan. Nah, ini merupakan adab. Jadi kalau ada anak kita manggil bapak, padahal ruang tamu. Ajarkan, nggak boleh kamu. Deket, panggil, kalau perlu datengin. Tidak, Rasulullah tidak pernah berteriak. Bahkan, lihat, di dalam pasar aja Rasulullah nggak mau. Sakhab fil aswaq. Allah paling benci kepada orang yang bersuara keras, berteriak-teriak di pasar. Di pasar aja nggak boleh teriak-teriak. Nah, kalau kita kan teriak-teriak terus di pasar, subhanallah. Tapi itu gaya Nabi. Mungkin kalau nggak teriak pembelinya nggak dengar mungkin. Tapi Rasulullah itu paling tidak suka orang berteriak. Artinya suaranya perlahan. Bahkan orang yang berbicara dengan Nabi harus lebih halus lagi. Nah kalau kita baca surat Al-Hujurat ayat kedua itu kan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang beriman, kalau bicara di depan Nabi perlahan, jangan sampai suaramu lebih keras dari suara Nabi. Kalau suaramu lebih keras daripada suara Nabi, antah bata a'malukum, amalmu akan gugur semuanya. Itu Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita baca sejarah beliau, kalau bicara, kata para sahabat, kami kalau duduk dengan Abu Bakar bicara dengan Rasul seperti berbisik suaranya, pelan. Kalau jauh dikit nggak dengar kami. Kenapa? Karena dia jalan bicaranya itu kayak berbisik dengan Nabi Muhammad. Waktu ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau begitu pelan di depan Nabi? Aku khawatir suaraku lebih tinggi daripada suara Nabi. Kalau Rasulullah bilang, ya Abu Bakar, Abu Bakar, nah ya Rasulullah, pelan suaranya. Aku khawatir lebih tinggi akan digugurkan amalku. Ini Al-Quranul Karim surat Al-Hujurat ayat 2. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam bicara. Rasulullah itu berbicara seperlunya dan tidak terlalu panjang. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti di surga adalah orang yang budi pekertinya baik. Orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah orang yang punya budi pekerti yang baik, akhlak, etika yang bagus. Bukan ilmu yang tinggi. Ada orang yang ilmunya tinggi tapi akhlaknya tidak bagus,
nggak akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau katakan, ini hadisnya panjang, ini saya potong. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah thartharun. Dan orang yang paling jauh kedudukannya, yang aku nggak dekat dengan dia, aku tidak suka dengan dia. Siapa itu? Thartharun. Tharthar itu artinya banyak ngomong. Gak perlu dibicarakan. Mungkin kalau sekarang katanya mulutnya ember apa-apa. Bicara muter, Allah, tharthar itu namanya. Antum kalau dikasih sama orang Arab, tharthar, wah itu hinaan yang sangat ini sekali. Banyak ngomong, tidak ada faedah, bicaranya tidak mengandung kebaikan, bicaranya tidak menyuruh kita mencegah kemungkaran, bicaranya tidak mengingatkan kepada Allah. Hanya bicara muter aja, tharthar itu namanya. Mereka adalah orang yang paling jauh denganku nanti di yaumil qiyamah. Thartharun. Allah, jangan sampai kita seperti ini. Singkat teman, yang selanjutnya ini tentunya Rasulullah tidak menyukai mereka yang berbicara terlalu berlebihan disebutkan. Dan kata para ulama, Rasulullah kalau bicara itu sebelum orang itu menoleh ke kanan ke kiri Rasulullah sudah berhenti. Makanya kita kalau berbicara jangan sampai orang itu menoleh kanan kiri, apalagi ngelihat jam. Wah itu berarti sudah apa? Nah, makanya di dalam majelis pun kalau sudah lagi taklim orang begini, itu sudah kelebihan tuh banyak. Itu isyarat apa? Ada yang lagi kalau sekarang batuk ini. Tadi sehat semua sekarang jadi batuk semua. Berarti itu isyarat. Kata para ulama, jangan engkau bicara dengan orang sampai memberikan isyarat. Berhentilah sebelum memberikan isyarat. Orang akan suka dengan kamu. Dan Rasulullah gayanya bicara begitu. Dia tidak suka orang berlama-lama. Ini tentunya hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Yang terakhir, Rasulullah kalau bicara tidak tergesa-gesa. Santai Rasulullah. Katanya di dalam hadis Aisyah, anna Nabi SAW kana yuhadithu hadithan law addahul ad lahsa. Rasulullah kalau bicara, kalau engkau hitung kalimat per kalimat akan terhitung tuh ucapan Nabi. Kalau dia bicara, kalau engkau mau hitung kalimatnya, tak akan terhitung kalimatnya. Artinya santai Rasulullah bicaranya. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW, kalaman faslan yufahimu kullaman sami'ah. Rasulullah kalau bicara itu santai, difahami oleh semua yang mendengar. Enggak terlalu cepat, tapi juga enggak terlalu lambat, sampai orang pada ngantuk semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidur semua orang. Dia tidak juga terlalu cepat. Itulah berbicaraan Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW, tartil atau tarsil. Rasulullah SAW kalau bicara itu tartil. Nah kalau kita Quran kan, tartil itu adalah sepotong kosong. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahman, itu bukan tartil. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahman. Pendek-pendek, tartil. Jadi bukan Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahman, enggak. Rasulullah tartil, bukan hanya baca Quran. Saat berbicara pun tartil. Tapi nikmatnya, hebatnya, tartil yang tidak membuat bosan orang mendengarnya. Semua orang kalau Rasulullah berbicara, faham, bahkan sangat mengerti apa yang dibicarakan Nabi, dan tidak membosankan karena tidak terlalu lama bicaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah kalau menghadapi dua orang, itu dia utamakan yang lebih tua. Nah, karena kejadian dulu ada orang yang berselisih, muda yang tua berselisih, Rasul selalu nyuruh yang tua bicara lebih dulu. Nah, begitu juga kalau kita rapat, tentunya yang tua adalah lebih dulu yang dianjurkan untuk berbicara. Yang terakhir, Rasulullah salam sebelum berbicara, tentunya kalau ketemu nggak langsung ke pembicaraan, tapi Assalamualaikum, baru bicara dulu. Bahkan Nabi bilang kalau ketemu dengan seseorang langsung ngomong tanpa salam, jangan dijawab, kata Rasul. Rasulullah setiap bicara, Assalamualaikum, Pak, begini masalah. Nah itu salam dulu. Jadi kata Rasul kalau ada yang ketemu dengan kamu langsung bicara, jangan dijawab sebelum dia mengucapkan salam. Maaf di HP juga begitu. Pas ketemu Pak bagaimana? Tunggu salam dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya ada apa? Baru bicara. Kata Rasul kalau orang bicara tanpa salam jangan kau jawab pembicaraan. Dan tidak berbisik saat bertiga. Tentunya kalau lagi Rasulullah bicara ada bertiga duduk, Rasulullah tidak akan bicara dengan satu orang. Dia akan bicara dengan keduanya. Ini adalah gaya pembicaraan Rasul. Dan insya Allah nanti apa isi pembicaraan Rasul nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga
apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan taufik hidayah untuk kita bisa selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.